Setelah kita melakukan proses rewinding pada sebelumnya, tahap selanjutnya yakni pengujian motor starter. Dalam proses pengujian ini, saya akan menjelaskan 3 cara pengujian. Yang pertama adalah menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan holding coil dengan ohm meter. Kedua, menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan holding coil dengan baterai. Dan yang ketiga, menjelaskan pengujian motor starter tanpa beban. Kemudian, alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan ketiga pengujian tersebut adalah: pertama, ada ampere meter, kedua, ada ohm meter, ketiga, ada motor starter, dan yang keempat, ada baterai serta jumper. Tahap selanjutnya adalah kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan agar kita terhindar dari bahaya dan kemungkinan yang tidak akan terjadi pada saat kita melakukan sebuah pengujian. Yang pertama, yakni gunakan alat ukur sesuai SOP. Kedua, hindari kabel positif dan negatif saling bersentuhan saat melakukan pengujian motor starter dengan baterai. Ketiga, posisikan motor starter dengan kuat pada ragum atau alat penahan lainnya saat pengujian tanpa beban karena putaran motor starter dapat menyebabkan hentakan yang kuat. Selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai terminal motor starter. Dalam terminal motor starter ini memiliki 3 terminal. Yang pertama ada terminal 50, yang kedua terminal 30, dan yang terakhir ada terminal C. Dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya kita akan masuk cara pengujian motor starter. Pengujian pertama yakni pengujian pull-in coil dengan ohm meter. Dalam pengujian ini, siapkan sebuah motor starter dan sebuah ohm meter, atau dapat juga menggunakan multimeter pada skala ohm. Kemudian, tahap pertama yakni lepas mur terminal C serta lepas ujung kumparan medan. Kemudian, perhatikan jarum pada ohm meter. Sambungkan prob positif ke terminal 50 serta sambungkan prob negatif ke terminal C. Untuk tahap ini, kita harus memperhatikan jarum pada ohm meter. Jika jarum mendekati angka 0 ohm pada kontinuitas pada kumparan pull-in coil, hal ini dikarenakan ada kontinu antara terminal 50 dan terminal C. Jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka pull-in coil dikatakan sangat baik. Pengujian selanjutnya adalah pengujian hold-in coil dengan ohm meter. Sama seperti sebelumnya, kita harus menyiapkan motor starter dan juga ohm meter, di mana sambungkan prob positif ke terminal 50, kemudian sambungkan prob negatif ke bodi solenoid. Selanjutnya yakni kita harus memperhatikan secara seksama pada jarum ohm meter. Hal ini dikarenakan di antara terminal 50 dan bodi solenoid terdapat kontinuitas ketika jarum mendekati 0 ohm dan kontinuitasnya pada kumparan hold-in coil. Jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka hold-in coil sangat baik. Selanjutnya adalah cara pengujian motor starter dengan baterai. Yang pertama adalah siapkan motor starter serta baterai dan juga kabel jumper. Di mana dalam pengujian dengan baterai harus dilakukan secara cepat agar solenoid tidak panas. Yang pertama kita lakukan adalah lepas mur terminal C,
serta lepas ujung kumparan medan. Sambungkan satu kabel negatif ke bodi motor starter. Kemudian, sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. Sambungkan kabel positif ke terminal 50. Kemudian, tahap selanjutnya adalah perhatikan gigi pinion pada motor starter, di mana pada saat kabel positif dihubungkan ke terminal 50, maka posisi dari gigi pinion akan bergerak maju. Jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke sisi semula. Baik, saya akan mengulangnya kembali. Ketika kabel positif dihubungkan ke terminal 50, maka gigi akan bergerak maju. Sedangkan ketika kita lepas terminal 50, maka gigi pinion akan kembali ke sisi semula, terlihat pada video di atas. Jika gigi pinion dapat bergerak maju, maka pull-in coil bisa dikatakan baik. Kemudian, pengujian terakhir yakni motor starter tanpa beban. Dalam pengujian motor starter tanpa beban ini, siapkan sebuah motor starter, baterai, dan juga ampere meter. Serta tidak lupa dengan jumper. Kemudian, hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Hubungkan kabel positif ke terminal 30, serta hubungkan kabel positif ke terminal 50. Jangan lupa ya, perhatikan gigi pinion bergerak maju, serta usahakan juga memperhatikan ampere meter. Gigi pinion bergerak maju sambil berputar, di mana perputarannya sangat cepat. Pada saat ampere meter bergerak pada angka tertentu. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa gigi pinion bergerak maju dan ampere meter menunjukkan ke angka tertentu, maka dapat kita baca dan kita bandingkan dengan jenis motor starter yang sedang kita uji saat ini. Dan ketika terminal 50 kabelnya kita lepas, maka gigi pinion akan kembali seperti keadaan semula, di mana ampere meternya itu menunjukkan ke posisi 0. Tahap selanjutnya yakni saya akan menampilkan pengujian secara real life mengenai motor listrik satu fasa. Dalam melakukan pengujian motor listrik satu fasa ini, alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah tang ampere, serta jangan lupa ya, kita set terlebih dahulu ke AC. Lalu, hubungkan motor listrik ke stop kontak dan dapat kita lihat dalam video tersebut motor listrik berputar dengan baik. Kemudian, ukur arusnya dengan tang ampere, di mana nilai yang terukur dalam video tersebut sebesar 2,2, sehingga bisa kita hitung dengan dayanya sekitar 450 watt, kurang lebih pada saat tidak berbeban, di mana motor listrik ini memiliki ukuran 1 HP. Selanjutnya, kita ukur arus pada kabel kapasitor, dan biasanya di sini terdapat sentrifugal di mana nilai yang terukur adalah 0. Mengapa 0? Karena sentrifugal bisa diukur atau akan muncul nilai arusnya pada saat motor listrik satu fasa dalam keadaan start.
di mana dalam video tersebut dapat kita lihat bahwa sambungan kita putuskan terlebih dahulu dari stop kontak, lalu hubungkan lagi untuk melihat nilai arus, di mana yang terukur nilainya kurang lebih sekitar 3 ampere ya tadi. Dan ketika kabel dihubungkan kembali, maka nilai yang terukur adalah sebesar 0, karena sama seperti yang saya bilang sebelumnya, nilai arus akan terbaca ketika motor listrik satu fasa ini dalam keadaan start. Nah, dapat kita lihat dalam video tersebut arah putarannya adalah bergerak ke kiri, dimana jika kita ingin membalik arah putarannya, maka kita dapat membalik kabel yang hijau dengan kabel yang hitam. Lalu pada saat disentuh pun motor listrik satu fasa ini tidak panas serta suara motornya juga halus. Sekian presentasi mengenai perbaikan serta perawatan motor listrik satu fasa. Mohon maaf jika saya banyak kelebihannya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.